Di dalam kota kekaisaran, Xiao Yuanshan, bersama banyak kultivator dari dinasti Xiao, baru saja menyaksikan pemandangan mengerikan itu. Awalnya, Xiao Yuanshan berencana membawa orang untuk menghentikan orang-orang yang menyerbu kota kekaisaran. Tetapi ketika mereka baru saja siap, sebelum mereka dapat melihat dengan jelas, mereka melihat cahaya putih dari kehampaan, menghantam bayangan hitam itu, dan langsung mengubahnya menjadi abu. Meskipun Xiao Yuanshan tidak melihat dengan jelas siapa orang itu, dia yakin bahwa kekuatan pihak lain jauh melampaui dirinya. Begitu saja, menghilang tanpa suara. Ayah, apakah ini keberuntungan yang diberikan Tuan Si kepada dinasti Xiaoku? Xiao Feng bertanya dengan ekspresi heran. Seharusnya begitu. Xiao Yuanshan mengangguk. Tuan Si telah memberikan dinasti Xiao ribuan tahun keberuntungan, artinya selama ribuan tahun ini, dinasti Xiao tidak akan pernah dalam bahaya. Dengan cara ini, selama orang-orang dinasti Xiao tidak keluar dari wilayah dinasti Xiao sesuka hati, seluruh dinasti Xiao dapat dikatakan tak terkalahkan. Tidak seorang pun dapat memasuki dinasti Xiao untuk membunuh. Chen Ping tidak pernah menyangka bahwa Tuan Si mampu melindungi dinasti Xiao selamanya hanya dengan lambaian tangannya. Sungguh mengagumkan, Tuan Chen. Hampir semua aura di sekitar dinasti Xiao telah pergi, tetapi sekarang hanya ada 3 aura yang telah menjaga langit di atas dinasti Xiao dan belum pergi untuk waktu yang lama. Xiao Yuanshan datang ke kamar Chen Ping dan berkata, "Aku akan menemui ketiga orang ini. Kurasa mereka tidak akan pergi sebelum melihatku." Chen Ping tampaknya mengetahui identitas ketiga orang itu, jadi dia perlahan berdiri, berjalan keluar ruangan, dan melompat. Lin Kevan dan 2 orang lainnya di udara sedang menunggu Chen Ping muncul ketika mereka tiba-tiba menyadari adanya getaran di kehampaan. Sosok Chen Ping perlahan muncul. Lin Kevan tampak tidak terkejut melihat kedatangan Chen Ping. Hua Zhangweng dan Mo Saiying menatap Chen Ping di depan mereka, tampak sedikit terkejut. Mungkin mereka tidak menyangka Chen Ping masih sangat muda. "Apakah kalian bertiga di sini untuk menerima perintah pembunuhan?" Chen Ping memandang Lin Kevan dan 2 orang lainnya dan bertanya. Sebenarnya, Chen Ping sudah tahu identitas Lin Kevan, tetapi dia tidak bisa mengakuinya. Sekarang Chen Ping hanya bisa berpura-pura bingung. Dia memukul dan memarahi saudara iparnya, dan bahkan memarahi ibu mertuanya. Chen Ping hanya bisa berpura-pura tidak tahu sekarang. Seperti kata pepatah, ketidaktahuan bukanlah kejahatan. Chen Ping tidak mengetahui identitas Lin Kevan dan yang lainnya, jadi meskipun mereka melakukan sesuatu yang berlebihan, itu masih bisa dimengerti. "Kita adalah..." Hua Zhangweng hendak memperkenalkan dirinya, tetapi Lin Kevan mengangkat tangannya untuk menghentikannya, lalu berkata kepada Chen Ping, "Ya, kami di sini untuk perintah pembunuhan." Chen Ping menatap Lin Kevan dan tiba-tiba tersenyum, "Kamu telah mencapai alam transformasi abadi. Alam ini dapat dikatakan bebas dari keinginan dan tuntutan. Mengapa kamu begitu peduli dengan 100.000 batu roh abadi?" Lin Kevan sedikit mengernyit, dia tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Chen Ping. Kenapa 100.000 batu abadi sepertinya tidak menjadi sesuatu yang istimewa di mulut Chen Ping? Seberapa kayanya orang ini sampai tidak peduli dengan 100.000 batu peri? "Kau berpura-pura jadi apa, nak? Ini 100.000 batu roh abadi. Itu hanya 100.000. Kenapa kau berpura-pura menjadi generasi kedua yang kaya?" Hua Zhangweng berkata kepada Chen Ping dengan nada meremehkan. "Meskipun aku bukan generasi kedua yang kaya, aku tidak terlalu peduli dengan 100.000 batu peri. Jika kamu kekurangan batu peri, ikut saja denganku dan aku bisa memberikannya padamu." Chen Ping tertawa. "Apa?" Lin Kevan dan 2 orang lainnya tercengang. Mereka tidak menyangka Chen Ping benar-benar akan berhasil mengalahkan mereka. "Sejujurnya dengan kalian bertiga, aku punya tambang batu peri," lanjut Chen Ping. Mereka bertiga terdiam. "Urat batu peri, sungguh kata yang khusus.
Anda harus tahu bahwa tambang batu peri di dunia surgawi telah ditambang sejak lama. Batu peri sekarang ini semuanya dikumpulkan dengan cara mengambilnya sedikit demi sedikit. Jadi batu peri sangat langka sekarang. Kalau tidak, begitu banyak guru di puncak alam Mahayana tingkat ke-9 akan bergantung pada orang lain hanya untuk mendapatkan 100.000 batu abadi. Kau tidak percaya? Chen Ping menatap ketiga orang yang terdiam itu, lalu membuang 3 kantong penyimpanan. Masing-masing tas penyimpanan ini berisi 2.000 batu peri, yang merupakan hadiah karena bertemu denganmu. Entah kau mengikutiku atau tidak, batu peri ini milikmu. Melihat 3 tas penyimpanan itu, Lin Kevan dan 2 orang lainnya tergerak. Meski 2.000 batu peri tidaklah banyak, bahkan sejumlah kecil pun tetaplah daging. Jangan sampai ketinggalan. Lin Kevan mengulurkan tangan dan mengambil tas penyimpanan. Melihat ini, Hua Zhangweng dan Mo Saying juga bergegas mengambil tas penyimpanan. Melihat ketiga orang mengumpulkan batu peri, Chen Ping tertawa. Aku tidak mencarimu hanya untuk mendapatkan perintah pembunuhan. Kau melukai kakak tertuaku, dan masalah ini. 20.000 batu peri dianggap sebagai kompensasi atas cedera yang dialami kakakmu. Apakah menurutmu itu layak? Chen Ping menyela Lin Kevan tanpa menunggunya menyelesaikan perkataannya. Ini, Lin Kevan ragu-ragu sejenak. Dia agak bingung dengan jalan pikiran Chen Ping. Mengapa dia meminta 20.000 batu peri langsung dari kotaknya? Wajah Chen Ping sekarang tampak persis seperti wajah orang kaya baru. 30.000. Melihat Lin Kevan ragu-ragu, Chen Ping berkata, apakah kamu benar-benar akan mengambil 30.000 batu roh abadi sebagai kompensasi? Ada sedikit keraguan di mata Lin Kevan. Tentu saja, 30.000 batu roh abadi digunakan untuk menyelesaikan perseteruan antara saudaramu dan aku, ditambah permintaan maafku yang tulus. Bibir Chen Ping melengkung membentuk senyum jenaka, matanya bersinar dengan cahaya yang tak terbantahkan. Di dunia ini, ada beberapa hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, seperti sahabat sejati dan kepercayaan. Tetapi pikirkanlah sebaliknya, jika seseorang dapat menahan godaan uang, maka nilainya bagi saya lebih dari miliaran. Lin Kevan, Hua Zhangweng, dan Mo Saying saling berpandangan, ekspresi mereka berubah dari terkejut menjadi bingung, lalu berubah menjadi sedikit senyum halus yang tak terlukiskan. Mereka tampak bingung dengan kata-kata Chen Ping, tetapi entah mengapa mereka juga merasa bahwa ada beberapa filosofi tersembunyi dalam ucapannya, yang membuat orang ingin menyelidiki makna terdalamnya. Jika kau meragukanku, kau dapat mencari seorang kultivator dari sekitar dinasti Xiao untuk bertanya apakah ada 2 kultivator yang mengikutiku. Aku akan memberi mereka hadiah 10.000 batu roh abadi. Chen Ping terus berbicara kepada ketiga orang yang kebingungan itu. Di mana kedua biksu itu? Mari kita temui mereka, tanya Mo Saying. Tampaknya Mo Saying sedikit mempercayainya. Mereka kabur. Mereka berdua mengambil 10.000 batu roh abadi milikku dan kabur. Tapi itu tidak masalah. Meninggalkanku adalah kerugian mereka, bukan kerugianku. Lihat, aku bisa memberikan 10.000 batu peri kepada mereka yang mengkhianatiku. Jika mereka setia padaku, aku bisa memberi mereka 100.000 atau bahkan 1 juta batu peri. Dengan mengikutiku, kalian tidak hanya akan mendapatkan sumber daya seperti batu peri, tetapi juga kesempatan tak terbatas dan janji untuk berjuang berdampingan denganku dan berbagi kejayaan. Suara Chen Ping berangsur-angsur menjadi lebih bersemangat, seperti seorang dosen yang sedang menyampaikan rahasia kesuksesan kepada para mahasiswa. Kalian bertiga, kenyataan bahwa kalian dapat berdiri di sini hari ini adalah takdir bagiku, Chen Ping. Aku mengagumi kekuatan kalian dan lebih menghargai potensi kalian. Mega, ketiga orang itu seolah-olah tidak mendengar apapun dan hanya mendengar kata, juta. 1 juta batu peri, saya bisa membeli seluruh dunia surga. Hua Zhangweng mengusap pelipisnya, seolah berusaha menenangkan dirinya. Chen, rekan Taois Chen, apakah kamu hanya bercerita?
Atau apakah kamu benar-benar berencana melakukan ini? Mulut Mo Saing berkedut, dan dia mencoba untuk tetap tenang, tetapi hatinya meraung, apakah orang ini serius? Apakah dia memperlakukan batu peri seperti kacang? Mata Lin Kevan berkedip-kedip, seolah sedang menimbang sesuatu. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Chen Ping di depannya mungkin benar-benar memiliki temperamen dan kemampuan yang luar biasa. Bahkan di dunia di mana yang kuat dihormati, jarang sekali bisa memenangkan hati orang dengan cara seperti ini. Terutama saat Chen Ping berbicara, wajahnya dipenuhi kegembiraan, sama sekali tidak terdengar seperti dia sedang berbohong.